Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu aja. Dan juga bagi yang sudah, silakan setelah menonton ini Anda like dan juga apabila ada pertanyaan silakan untuk memberikan komentar di kolom komentar ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah detik-detik atau saat-saat yang mau ending gitu ya dalam perilaku konsumen gitu ya. Dalam bab consumer behavior. Jadi ini sudah mau sampai bab terakhir ini gitu. Baik, ini hanya tambahan saja sebetulnya hanya edisional tapi salah satu bab yang pernah dibahas di awal-awal tapi ini dijadikan suatu bab yang khusus gitu ya. Yaitu adalah customer and subculture. Customer kita sudah bahas, subculture juga sudah kita bahas. Mungkin di awalnya lebih ke budaya ya, sekarang lebih ke subculture-nya karena ini sangat mempengaruhi terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan atau pengalaman yang ditawarkan oleh si produsen atau si pengusaha kepada konsumennya. Karena konsumen membeli tidak hanya produknya saja gitu. Ada berbagai macam uh, kebijakan atau pilihan atau yang jadikan referensi oleh bagi seorang konsumen. Orang tidak membeli karena fungsinya saja gitu ya. Ada berbagai faktor yang dipertimbangkan, ada berbagai keinginan yang dijadikan suatu referensi bagi seorang konsumen. Pertama adalah kita belajar tentang customer spending. Bagaimana pengeluaran konsumen dalam suatu perilaku ekonominya gitu. Yang bagaimana aktivitas mereka gitu, bagaimana mereka melakukan kebiasaan dari pengeluaran yang mereka lakukan dan sebagainya. Itu adalah harus kita mappingkan, kita harus screenshotkan lah, kita harus identifikasi terlebih dahulu. Yang identifikasi pertama kali adalah status simbol. Kita harus pelajari itu juga bahwa produk that serve as a market of social class. Jadi produk itu adalah memberikan pelayanan atau mewakili suatu sosial dalam pasar yang ada gitu. Hebat juga kan gitu ya. Jadi masing-masing memiliki suatu status sosial sendiri. Produk A golongan high end, produk B middle end, kemudian produk C adalah low end. Itu adalah satu semacam apa ya? Satu strata yang dibentuk langsung oleh suatu kondisi sosial yang ada sehingga produsen menyeting itu menjadi suatu yang match terhadap satu sosial yang ada, sehingga produk that serve as a market of social class itu adalah penting sekali. Jadi harus dibedakan dulu, harus disesuaikan dulu, di adjustment dulu dengan target marketnya juga gitu ya. Yang kedua adalah pola dari pendapatannya gitu. Kita harus perhatikan juga pola pendapatannya gitu. Sekarang ada kultur yang namanya budaya bahwa woman is work gitu ya. Gak hanya kaum pria saja yang mendominasi bekerja gitu, tapi sekarang kaum wanita pun bekerja gitu ya. Jadi banyak sekali more people participating in the labor force gitu. Memberikan kontribusi cukup besar juga kaum wanita ini gitu ya. Sehingga dengan adanya wanita bekerja maka mereka memiliki penghasilan gitu ya. Tidak mengandalkan hanya kepada kaum pria saja gitu. Jadi punya kemandirian dari segi finansial gitu ya, sehingga mereka punya pilihan, bisa memilih bahkan gitu untuk membeli satu produk atau jasanya. Kemudian mother with children are the fastest growing segment of working people gitu. Wanita dengan memiliki anak gitu ya, itu adalah pasar yang cukup berkembang juga ya, segmen yang cukup pesat juga, berubah juga gitu ya, untuk di working people juga gitu. Karena dengan adanya tambahan anggota keluarga gitu ya, anak dan sebagainya, itu menambah pilihan juga bagi seorang wanita gitu ya, lebih mengutamakan anaknya terlebih dahulu mungkin gitu ya. Jadi punya berbagai macam variasi untuk anaknya dan sebagainya, tidak hanya terpaku pada satu model dan sebagainya. Itu adalah sangat menarik. Jadi kalau sebagai produsen juga kita bisa menyediakan produk-produk untuk anak dan ibu itu lebih bervariatif gitu. Kalau misalkan produknya bapak-bapak ya, bapak-bapak ya hanya satu macam gitu ya, atau tidak banyak variasi-variasinya. Tapi sekarang pun sudah mulai ada perubahan demikian ya gitu, lebih variatif produknya. Jadi itu yang jadi polanya pertama gitu ya. Status simbolnya harus diperhatikan. Yang kedua adalah income pattern-nya gitu. Pola pola pendapatannya. Jadi sekarang kemewahan atau luxury item as a status symbol gitu. Sekarang jadi menarik sekali gitu ya. Jadi lebih mengutamakan pada gengsi gitu ya, lebih mengutamakan status sosial, lebih ke kemewahan gitu ya, lebih ke
estetiknya gitu. Itu menjadi lebih penting sekarang gitu. Eee, Bagaimana produk-produk yang Europe gitu ya, produk-produk dari US gitu ya, memiliki status sosial yang cukup tinggi. Mereka membuat seperti itu gitu. Sehingga kayak diamond gitu ya, kayak ya berlian gitu seperti itu meningkatkan akan status sosialnya. Apalagi digunakan oleh kaum wanita gitu ya, itu seakan-akan menjadi suatu, pengangkatan engagement lah, meningkatkan suatu nilai juga, status sosial juga gitu. Ya jangan jauh-jauh lah gitu ya, misalkan iPhone Pro Max gitu ya, wah kena segelintir, kena jarang yang punya sehingga itu menandakan bahwa kaum yang, eee, status sosialnya meningkat dan berbagai produk yang lain juga gitu. Saya juga kurang tahu kenapa kalau motornya Beat gitu ya, itu skip dulu kenapa, padahal sama-sama transportasi juga ya, tapi ya masyarakat sendiri yang membuat suatu pengelompokan sendiri kadang-kadang gitu. Motor Beat, rokok Magnum gitu ya, yang saya lihat di media sosial juga gitu. Itu membuat status rasa sosial juga gitu. Tapi itulah yang dijadikan suatu karena status sosial dijadikan suatu, yang digunakan oleh masyarakat juga gitu. Dengan adanya pendidikan juga ya gitu ya, itu menciptakan suatu standar, kehidupan yang lebih tinggi lagi dari SD, SMP ya yang kecil lah, tapi mungkin SD, SMP, SMA nggak terlalu, tapi SMA sudah mulai terlihat. Jangankan begitu gitu ya, anak SD aja sekarang sudah menggunakan handphone iPhone dan sebagainya gitu. Tapi ya, dengan ada edukasi ini gitu ya, itu equal dengan bagaimana bisa meningkatkan standar hidup juga. Makin tinggi dia kebutuhannya juga makin tinggi gitu kan ya, tidak cukup dengan satu orang yang, apa namanya, kebutuhan seperti bekerja juga butuh gadget yang dia, bisa mensupport terhadap pekerjaan dia gitu. Jadi ini yang menarik juga gitu ya, suatu yang harus kita perhatikan juga lah gitu. Yang kedua adalah customer, confidence gitu, atau affection gitu, atau misalkan secure lah terhadap customer-nya gitu. Itu menjadi suatu kepentingan juga karena membawa PD-nya, membawa efikasinya gitu, efficacy-nya orang menjadi suatu lebih, up lah gitu ya terhadap percaya diri suatu konsumen juga gitu. Pertama adalah ada behavior economic atau disebut juga dengan alias, economic psikologi gitu. Jadi ini economic psikologi ya, berarti kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua memperhatikan gitu ya, ekonomi psikologi adalah berarti ngomong tentang emosionalnya, ngomong tentang psikologinya, lebih ngomong ke persepsinya, ngomong ke pandangannya gitu, ngomong ke suatu status tertentu lah, gitu. Bukan secara ekonominya, bukan satu angka-angkanya lah gitu ya, lebih ke arah kualitatifnya. Jadi, lebih fokus pada human side-nya lah gitu, sisi ekonominya dari suatu, keputusan yang dibuat oleh ekonominya gitu. Jadi, concern with the human side of economic decision gitu. Jadi ini jadi penting juga gitu ya bahwa nilai ekonomi gitu, itu ternyata ada nilai psikologinya gitu. Dan orang beli suatu, ada harga, ada kualitas misalkan begitu ya, orang mau ke suatu pelayanan misalkan rumah sakit atau apapun juga mereka melihat ada berbagai strata kelas, ada ada berbagai variasi grade tertentu gitu ya, karena itu juga menandakan ada yang VIP gitu kan gitu. Hotel pun demikian, kalau hotel jelas gitu ya, menandakan suatu status sosial tertentu juga gitu. Kedua adalah, customer confidence gitu. Customer confidence ini adalah ya kepercayaan atau secure terhadap konsumennya gitu. Customer sometimes believe about what the future hold gitu ya. Mereka, kadang-kadang mempercayai gitu akan suatu pandangan atau prinsip-prinsip itu akan menjadi sesuatu yang akan, ke depannya menjadi seperti itu gitu ya. Jadi pegangannya lah gitu, pegangan hidup mereka adalah seperti itu gitu. Oh ini jadi trending nih, wah ini jadi tren yang akan 2022 seperti ini nih, 2100 trending seperti itu. Jadi kalau mereka mengikuti atau tune in terhadap, eee, budayanya atau misalkan pada trending-nya atau pada future-nya atau nanti akan datangnya mereka merasa pede gitu, nggak jadul lah gitu ya, misalkan gitu, nggak ketinggalan zaman gitu ya. Yang kemudian adalah overall saving rate, influenced by gitu ya, keseluruhannya adalah, eee, juga tingkat rata-rata gitu, tingkat rata-rata, orang menabung gitu, karena juga menarik gitu ya. Untuk tingkat menabung juga di kita juga masih sangat rendah ya tingkat menabungnya. Orang lebih lebih banyak tidak men-saving gitu, tapi lebih banyak, lebih konsumtif gitu ya. Ada beberapa orang yang sudah memiliki kemandirian pendapatan ya.
atau kemandirian ekonomi mereka sudah punya vision ke depan saving. Tapi juga menarik juga gitu. Pertama adalah untuk overall saving rate influenced by first adalah individual customer pessimism or optimism, pesimis atau juga optimis about their personal circumstance. Ini juga mengaruh atau berpengaruh gitu terhadap pesimistis atau optimisme gitu ya tentang suatu keadaan tertentu lah. Orang yang memiliki tabungan juga dia mungkin lebih memilih mensavingkan atau mengeluarkan kebutuhan yang lebih ke kebutuhan saja membelinya gitu dibandingkan dengan keinginan juga gitu. Nanti ini mempengaruhi lah gitu dengan kondisi tertentu juga gitu ya. Atau juga dengan kondisi dunia gitu. World event juga gitu. Itu mempengaruhi juga kondisi personalnya walaupun dunia tapi juga itu mengefeksi terhadap individu, supervisi individunya. Dan juga adalah culture different is in attitude towards saving. Kebiasaan juga gitu, kebiasaan yang berbeda juga, budaya yang berbeda juga itu mempengaruhi juga terhadap budaya atau kebiasaan untuk menabung gitu ya. Jadi juga itu sangat mempengaruhi juga gitu ya. Tapi itulah gitu. Kalau orang yang memiliki pendapatan dan kemudian mensavingkan beberapa sebagian itu adalah mempengaruhi terhadap percaya diri dia lebih confidence dan sebagainya, itu adalah di berbagai sisi yang ada. Tapi ya kembali lagi gitu ya, kembali lagi kepada budaya yang ada, kembali lagi kondisi yang ada juga dan juga kondisi budaya yang menyebabkan itu. Baik itu ya. Jadi itu consumer confidence pertama adalah dilihat dari behavior ekonomik yang lebih ke psikologi ekonomiknya, lebih ke arah kecenderungan terhadap emosionalnya gitu ya, bukan ke arah nilai angka-angkanya atau datanya gitu ya. Yang kedua adalah customer confidence, yang ketiga adalah overall saving rate influenced by-nya gitu. Dilihat ya tingkat rata-ratanya. Lalu yang kita pelajari lagi adalah bagaimana di dalam sosial kelasnya, kelas sosial ini kelas sosial juga sudah ada dalam pembentuan segmentasi ya gitu. Penentuan segmentasi nanti kita bisa lihat berdasarkan dari penamaannya adalah kelas sosial gitu. Ini adalah determined by a complex set of variable including income, family background, and occupation. Komponennya terdiri dari pendapatan, data atau background keluarganya, dan juga occupation, ya, pekerjaannya atau ya status dia saat ini gitu ya. Itu variabel-variabelnya gitu. Jadi semua saling mempengaruhi income-nya, family background-nya, dan juga occupation. Itu harus kita pelajari juga gitu. Karena ini mempengaruhi dia gitu. Tidak hanya income doang, tapi juga family background, occupation-nya itu mempengaruhi juga. Kedua adalah social class effect access to resources gitu ya. Ya dengan adanya kelas sosial ini kita juga bisa menjabarkan lagi, mengcascade lagi gitu ya, bisa mengeksplorasi lagi terhadap resources yang ada gitu. Jadi bisa jadi sumber daya juga atau jadi sumber potensi juga gitu. Dengan adanya kelas sosial yang high end, low end gitu dan ya middle end ya tengahnya gitu. Itu bisa kita explore lagi jadi suatu peluang juga gitu. Banyak sekali variasinya, banyak sekali ketentuannya gitu. Yang berikutnya lagi adalah social class affect taste and lifestyle. Wah ini flavor gitu ya. Jadi dengan adanya kelas sosial itu mempengaruhi terhadap rasa, taste atau flavor dan juga lifestyle dan gaya hidupnya juga gitu. Pertama social class ya, the overall rank of people in society. Ini adalah rata-rata gitu ya, secara keseluruhan dalam suatu masyarakat tertentu gitu ya. Jadi dilihat rata-ratanya ya. Bukan hanya satu individu saja tapi dilihat dari kumulatifnya. Kemudian homogamy. Homogamy adalah tendency to marry into a similar social class. Jadi ada kecenderungan gitu, kecenderungan yang itu mendekati yang kelas sosial tertentu. Ada kesamaan-samaan di situ. Gitu. Oh ini adalah ya orang akses di situ misalkan ya komunitas ya. Orang yang komunitas sepeda kan berarti dia harus punya sepeda juga gitu. Jadi masuk komunitas sepeda berarti dia punya akses ke situ. Syaratnya punya sepeda dulu kan gitu. Orang masuk Harley gitu yang lebih tinggi lagi ya dia punya Harley. Jadi untuk masuk ke situ dia juga harus punya satu akses juga gitu. Jadi walaupun tidak tahu backgroundnya seperti apa gitu, mungkin Harley-nya pinjam gitu ya atau misalkan Harley-nya nggak tahu lah. Tapi itu mempengaruhi sekali. Gitu. Jadi social class itu mempengaruhi terhadap leisure atau ya nilai atau kemewahan dan sebagainya lah gitu. Itu pengaruh sekali gitu karena warna-warna tertentu juga itu ada simbol-simbol tertentu juga gitu. Gold, silver, black gitu ya. Itu sangat mempengaruhi social class, affect lifestyle, itu sangat mempengaruhi sekali.
Lalu kemudian ada namanya social stratification, stratifikasi atau strata atau ya perbedaan lah dalam kelas sosial. Pertama adalah social stratification adalah creation or artificial division in a society. Jadi pembentukan suatu afiliasi-afiliasi lah gitu, terhadap eh, suatu pendivisian dalam suatu sosial. Ya, pengelompokan-pengelompokan lah, kelompok-kelompok kecil lah yang berafiliasi terhadap satu masing-masing yang lain. Jadi mereka juga membentuk itu juga gitu. Ya tadi saya bilang ada high end, low end, middle end, macam-macam lah. Kemudian achieve versus ascribe status. Kalau achieve status adalah yang status yang didapatkan langsung ya. Status earn through hard work or diligent study. Yang dibentuk karena kerja keras dia dan juga dia belajar sangat giat juga gitu. Ada juga yang ascribe status one is born with. Jadi status yang didapatkan dari keluarga dia gitu, dari warisan dia, keluarga dia gitu. Atau status hierarchy, struktur in a social group in which some member are better off than other. Ya, ya berdasarkan kesatria, berdasarkan dari kaum, ya banyak lah ya itu ya. Di kita juga banyak, apalagi budaya kita sangat-sangat menarik juga. Itu juga menjadi bangsawan itu juga menarik, darah biru dan sebagainya itu juga sangat menentukan juga gitu. Jadi in our society, wealth is more likely to be earned than inherited gitu. Jadi dengan adanya di sosial kita itu kesejahteraan, kemewahan itu menjadi salah satu yang harus dimiliki kadang-kadang seperti itu. Gitu. Baik, itu aja yang saya dapat sampaikan. Singkat dulu aja, ini hanya di awal aja, hanya di Bokadibah aja, hanya di pendahuluan aja. Baik, untuk kalau belum jelas silakan Anda nanti komen aja ke saya, nanti bisa kita angkat jadi suatu konten video juga gitu. Terima kasih, tetap sehat juga semuanya, tetap belajar hard work juga. Nggak akan jauh lah ya, kerja keras itu tidak kami nanti lah, hasilnya pasti akan baik juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.